Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Halo guys, kembali lagi di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan membahas aplikasi komputer episode 11 dengan judul membuat survei singkat Google Form. Oke, kita akan coba membuat survei dengan Google Form, kemudian hasilnya akan disimpan di Google Drive. Oke, seperti itu kita akan masuk pada proses selanjutnya. Oke guys, pada tahap ini kita akan membuka Google Form dan pastikan bahwa sudah masuk Gmail, sehingga ketika mencari Google Form di sini, kemudian klik sign in di sini, maka secara otomatis akan masuk pada halaman utama. Nah, di sini adalah galeri yang ada di Google Form. Nah, karena kita akan membuat survei baru, yaitu klik di sini, kemudian akan ada tampilan utama untuk mengisi title, kemudian deskripsi dan pertanyaannya. Nah, usahakan ketika menulis title di sini secara otomatis akan disimpan oleh Google Form dan nama file akan berubah. Dan ketika ingin memindahkan lokasi surveinya, bisa klik ini, klik folder ini, dan jika ingin memberi tanda bahwa survei ini itu udah dicari, yaitu dengan klik favorit. Kemudian di sini ada respon, kemudian sini pertanyaan yang akan diisi. Jika ingin membuat Google Sheet-nya, tinggal klik di sini. Secara otomatis akan ada file Excel-nya atau file Google Sheet pada folder Drive. Nah, ketika ingin mempreview, bisa klik icon mata di sini, atau ingin membuat tampilan seperti ini, mengganti dimnya. Nah, jika ingin memasukkan gambar di sini, untuk headernya bisa diklik sini, secara otomatis akan berubah dan ada headernya di sini. Oke, jika ingin membagi sectionnya, bisa klik di sini. Jadi bisa membuat pembagian, misalnya di sini mengisi biodata, di sini ada pertanyaan terkait konsep, kemudian di sini ada pertanyaan terkait hal teknis. Jadi bisa dibagi sesuai keinginan teman-teman sekalian. Kemudian jika ingin mengatur setting untuk mengambil email, bisa klik collect emails. Kemudian ini bisa juga dilimit, setiap orang yang mempunyai link ini hanya bisa menginput satu kali. Terus kemudian jika ingin melihat hasil inputannya, akun lain bisa mengklik see summary chart and text response. Atau jika ingin mengedit jawabannya, bisa klik ini. Tapi ini tidak kami sarankan, karena dia akan mengubah isi setelah mengetahui pertanyaan tersebut. Sehingga yang perlu kita klik di sini yaitu si summary, sehingga survei bisa melihat hasil keseluruhan survei. Jika tidak perlu, jadi tidak perlu diklik semuanya. Kemudian bisa di save. Sebelum di save, di sini ada presentation. Di sini hanya seperti animasi bahwa progres pengisian. Kemudian di sini ada quiz. Nah, di sini kita hanya membuat survei, tidak membuat quiz, jadi tidak perlu. Jadi seperti ini, kita save. Kemudian, oke, kami sudah membuat contoh. Ini contoh yang sederhananya. Jadi sini collect email yang tadi di setting untuk mengisi collect email seperti ini. Kemudian di sini ada pertanyaan yang mencari jawaban yang lebih rendah atau lebih tinggi, seperti itu. Nah, kami sudah menyiapkan pertanyaan survei yang lebih lengkap dibandingkan yang ini. Contoh seperti ini, kami sudah membuat judul dengan survei dampak penerapan industri 4.0 dan Society 5.0 di Indonesia. Nah, deskripsi ini bisa menjelaskan atau mengarahkan kepada orang-orang yang ingin mengisi survei, kemudian bisa
ditambahkan email. Jadi teman-teman ketika melakukan survei bisa mengerti email ini dari siapa, entah itu institusi, mahasiswa atau pribadi. Nah, kemudian ketika mengisi survei mungkin saja ada surveyor atau pengisi survei tidak tahu apa yang akan dijawab. Nah, di awal section bisa diberikan pengetahuan sekilas terkait industri 4.0 itu seperti apa sih. Kemudian society 5.0 seperti apa. Nah, kemudian baru mengisi biodata dari uh, pengguna, atau ini bisa dipindah ke section kedua. Jadi kalau misalnya di section yang pertama ini itu untuk biodata saja, atau oke, saya bagi. Jadi ada section biodata. Nah, ini bisa kita drag di sini section konsep industri 4.0 dan society 5.0. Nah, ini bisa dilengkapi dengan nama. Jangan lupa klik require supaya mereka mengisi. Kemudian klik mungkin asal lokasi, ya asal lokasi atau kota. Atau ingin mengisi hal yang lain terkait biodata pengisi survei. Jangan lupa ini diklik supaya pengisi survei mengisi. Nah, baru pada ini kita akan menjelaskan konsep dari industri 4.0, kemudian pekerjaannya apa. Ini bisa pertanyaan ini mirip seperti biodata, tapi lebih kepada si pengguna itu mahasiswa kah atau pekerja atau apa. Nah, pada pembuatan pertanyaan ini menggunakan multiple choice sehingga ini bisa diisi atau dikasih gambar jika diperlukan. Misalnya ini adalah staff. Jika kita tambahkan gambar di sini, maka akan seperti ini. Nah, ini jika perlu. Jika tidak perlu, maka tidak perlu ditambahin gambar, cukup dengan tulisan saja pengguna bisa mengerti. Nah, gambar ditambahkan supaya memberikan ilustrasi untuk mempermudah pemahaman. Nah, jika ingin menambahkan gambar utama di sini, seperti itu hampir sama, hanya saja gambarnya akan lebih besar. Oke, kita akan pilih di sini. Nah, jika gambarnya besar, maka posisi gambar tidak terlalu terlihat, meskipun ketika digeser akan terlihat, tapi tidak terlalu presisi, kan ukuran sudah cukup besar. Kemudian kita juga bisa menduplikat survei, sehingga ketika kita buat pertanyaan sebelumnya, kita bisa duplikat, kemudian kita bisa mengedit pertanyaan yang lain, meskipun dengan bentuk yang hampir sama. Oke, karena itu tidak perlu kita hapus. Nah, sini juga ada pertanyaan yang sama di atas, multiple choice. Terus ketika mengisi pertanyaan pasti ada deskripsi. Nah, ini bisa ditambahkan kota kelahiran. Deskripsi ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih detail atau fokus pada pertanyaan yang di atas. Dan di sini alamat tinggal saat ini. Nah, ini bisa diisi short answer untuk mengisi alamat. Kemudian di sini ada checkbox.
Nah, checkbox ini pengisi survei bisa memilih lebih dari satu. Nah, ketika mengisi nanti bisa di checklist. Kemudian jika ingin menambahkan add-doors berarti ada pilihan lain. Nah, karena pada pertanyaan ini sudah dibuat sekitar 6 pertanyaan, 6 jawaban. Jadi pengisi survei tidak bisa mengisi dengan jawaban yang lain. Nah, section ketiga ini adalah kegiatan sehari-hari yang berdampak pada kemajuan industri 4.0 dan society 5.0. Apakah pengguna teknologi tersebut sering menerapkan itu di setiap hari, di setiap harinya. Nah, di sini ada pertanyaan lebih dan tidak, yaitu menggunakan linear scale. Nah, jika ingin memperoleh jawaban lebih dari atau kurang dari, bisa menggunakan linear scale. Nah, ini bisa diperbanyak menjadi 10 jika dibutuhkan. Tapi rata-rata survei itu 1-5. Jadi nilainya 1-5. Kalau misalnya di tengah-tengah berarti nilainya netral. Jika 5 berarti sangat, jika 1 berarti tidak pernah atau tidak. Nah, ini juga sama menggunakan linear scale. Kemudian di sini menggunakan multi linear scale. Ini contoh dari checkbox grid. Jadi ketika mengecek atau mengchecklist box itu lebih dari satu dan setiap baris wajib di checklist. Nah, kemudian di sini ada contoh menggunakan drop down. Jadi ketika mengklik jawabannya akan ada 3 pilihan yang harus dipilih. Kemudian ini ada contoh time. Jadi seperti masukkan waktu pagi, siang atau malam. Kemudian jangan lupa di klik require-nya supaya pengguna akan mengisi. Kemudian di sini bisa nambahkan gambar atau ilustrasi supaya pengguna mengerti apa sih virtual assistant secara sekilas. Kemudian kalau misalnya pengguna mengerti Google, dia akan memahami ataupun Alexa ataupun Siri. Nah, di sini bisa ini yang disebut multiple choice grid. Jadi pengguna memilih salah satu setiap barisnya. Kalau checkbox grid itu bisa lebih dari satu pilihannya daripada multiple choice hanya pilih salah satu di setiap barisnya. Nah, jika teman-teman ingin mengunggah file, dokumen, spreadsheet, PDF, video, presentation, drawing, image, audio, bisa memilih pilihan file upload. Nah, kemudian teman-teman bisa mengatur jumlah file yang akan diunggah, kemudian dan juga jumlah maksimum dari file tersebut. Karena drive yang digunakan IMF Learning sangat terbatas, maka digunakan ukuran file sebesar 1 MB. Nah, ini kenapa tidak di-require? Karena tidak semua pengguna akan merekam kegiatan sehari-harinya, maka tidak perlu di-require, sehingga hal ini bisa dikosongkan karena itu hanya sebagai opsional saja. Kemudian di sini ada pertanyaan apakah di kantor menerapkan teknologi tersebut? Nah, ini perlu dijawab jika iya, dan jika tidak maka kita bisa memetakan bahwa di kantor belum menerapkan teknologi atau tidak. Nah, di sini ada checkbox juga, jadi pengguna bisa menjawab lebih dari satu. Di sini ada contoh yang multiple choice seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari survei tersebut. Oke, kita akan isi email to imflearning27@gmail.com. imflearning asal Nah, ini karena data dummy, kita akan mengisi sesuai yang kita inginkan saja. Nah, kita akan memilih freelancer, kemudian kota kecil, dan kita pilih smartphone asisten.
Oke, ini ada pertanyaan lagi, kita pilih. Nah, ini akan ada warning jika hanya mengisi satu cek saja dalam baris. Nah, dia respon ini bilang silakan isi setiap baris yang ada. Jadi, setiap baris harus mewakili satu checklist. Seperti ini. Nah, warning akan hilang. Maka, setiap baris harus ada satu checklist. Jadi, kalau misalnya mau checklist semuanya, ya sebenarnya tidak apa-apa. Nah, usahakan ketika membuat survei itu ada yang seperti ini harus dicek ya, karena ini masih preview, maka ini bisa diperbaiki pada pertanyaan sebelumnya. Ada kolom 6. Kolom 6. Nah, ini masih bisa diedit yaitu dengan remove. Nah, karena ini masih preview, dia tidak akan berubah. Ketika merefresh, maka akan mengulang inputan dari awal. Oke. Kemudian kita isi. Nah, seperti ini. Warning akan muncul jika teman-teman tidak mengisi. Nah, ini akan muncul error karena tidak ada require di sini atau bintang di sini. Jadi aman-aman saja. Oke, setelah itu submit. Oke, seperti itu. Ini sudah selesai surveinya. Nah, ini sudah masuk ke dalam respondennya Google Form. Nah, seperti ini. Ini chart yang dibuat oleh Google Form. Tapi jika teman-teman ingin membuat chart versi sendiri, bisa dilakukan nanti. Akan kami buat video yang lain lagi. Kemudian jika ingin dibagikan ke teman-teman atau orang lain, bisa teman-teman gunakan ini, klik send. Kemudian di sini bisa shorten URL, copy, atau share langsung ke Facebook atau Twitter di sini. Nah, tadi kami menunjukkan settingan yang lain. Jika ingin make a copy, berarti bisa membuat copy semua Google Form-nya atau membuang semuanya ke dalam trash. Kemudian ini untuk ngeprint, ini bisa menambahkan kolaborator atau melakukan settingan yang lain. Ini ada add-ons untuk plugin Google Form. Seperti itu. Nantikan video selanjutnya. Bentar lagi akan ada video yang lain, yaitu video bagaimana cara merespon hasil survei, kemudian kita akan membuat statistik berdasarkan hasil survei. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.